Lama nih Bang Ber datang nih. Bisa ngerembet nih. Warga panik saat menyaksikan api membakar lantai 2 sebuah warteg di kawasan Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat membesar, membakar bangunan 2 lantai tersebut. Diduga kebakaran diakibatkan hubungan arus pendek listrik. Berasal dari mana? Awal mulanya dari lampu listrik turun kan? Cara kan taikin lagi, turun lagi. Dua kita kan tolokan dulu ambil semua dari kulkas juga bentuk semua, kan? Jadi tolokin lagi, tahu-tahu tuh di atas udah nyala gitu. Tapi yang ngasih tahu tuh orang seberang yang jaga itu kotak kamar seberang. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Setengah jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian yang diderita pemilik warteg dan kios ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Meski jadi tersangka kasus pemerasan, Firly Bahuri masih aktif sebagai Ketua KPK. Demo ribuan kepala desa di depan gedung DPR berakhir ricuh. Israel masih membombardir Gaza di tengah kesepakatan gencatan senjata. Selamat malam pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly berstatus tersangka setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan mengantongi cukup bukti. Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka Firly diumumkan setelah Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan mengantongi cukup bukti. Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi. Jabatan Ketua KPK yang diemban Firly semestinya selesai sampai di sini. Karena dalam Undang-Undang KPK termaktub, pimpinan KPK yang berperkara harus diberhentikan sementara melalui keputusan Presiden. Status Firly saat ini masih sebagai Ketua KPK. Pegiat anti korupsi pun mendesak agar istana segera memberhentikan Firly. Presiden Jokowi yang tengah bertugas ke Papua menanggapi penetapan tersangka Firly Bahuri. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Yeah. Belum sepekan, Firly Bahuri menyampaikan pembelaan diri membantah tuduhan menerima pundi-pundi 1 miliar dolar Singapura. Dengan percaya diri, Firly menyebut situasi yang dihadapinya merupakan serangan balik dari koruptor. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua dan segenap anak bangsa yang saya hormati. Ini adalah season. Saya menganggap bahwa koruptor melakukan perlawanan dan serangan balik kepada KPK, kepada para pihak yang melakukan pemberantasan korupsi.
yang pernah saya sampaikan dan tentulah kita kenal dengan sebutan when the corruptor strike back. Walaupun demikian, KPK tidak akan pernah lelah dan menyerah dalam rangka membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Tidak terima dengan penetapan tersangka, Firly melawan. Perlawanan Firly diungkapkan oleh pengacaranya dengan alasan alat bukti yang disita tidak pernah diperlihatkan dan terkesan dipaksakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan pernyataan resmi mengenai penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hingga saat ini Firly Bahuri masih menjadi Ketua KPK sambil menunggu Kepres yang akan dikeluarkan oleh Presiden. Wakil siapa yang menjadi ketua, kan begitu kan? Ya, ini kita tidak berandai-andai, ya, tidak berandai-andai, dan kita juga tidak tahu, dan belum juga ada kepres dari Presiden. Dan sampai dengan saat ini, Pak Firly masih sebagai ketua KPK, kan begitu, dan menjalankan tugas seperti biasa. Kemudian terkait dengan kegiatan koordinasi kepolisian tidak ada persoalan. Karena ini menyangkut lembaga, bukan person pribadi-pribadi. Jadi kalau terkait kelembagaan, ya nggak ada terganggu. Sama saja kita berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, sekalipun menterinya sudah kita tetapkan tersangka dan kita tahan. Jadi, sama sekali nggak ada gangguan terkait dengan koordinasi kerjasama sinergi dengan pihak kepolisian. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyerahkan proses hukum yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri terkait kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo ke aparat penegak hukum. Namun Ganjar juga menilai kasus Firly Bahuri sebagai peringatan bagi para pemegang kuasa di Indonesia. Ini menjadi tersangka soal kasus dugaan suap ini, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, kalau penegakan hukumnya kita serahkan kepada penegak hukum ya. Kalau kita melihat berita itu, maka ini alert buat kita semuanya. Bahwa pemberantasan KKN masih menjadi PR besar di Republik ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi sadar dan para mereka siapapun yang akan berada pada posisi yang akan menentukan, memimpin, hati-hatilah pada soal ini. Reformasi 98 salah satunya mengingatkan pada kita semuanya agar KKN itu diberantas. Pemirsa, praktisi hukum Indonesia yang tergabung dalam pergerakan advokat atau Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia kembali melaporkan Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman diduga kembali melakukan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi. Pelanggaran kode etik Anwar Usman diduga terjadi pasca putusan Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman dinilai berupaya mengalihkan isu usai dipecat dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik kehakiman. Sehari setelah jatuhnya putusan MK, Anwar Usman menyampaikan keberatan dan menuduh Ketua MK terdahulu kerap memutus perkara karena kepentingan pribadi. Reaksi tersebut dianggap merupakan bentuk kepanikan dan ketidaksiapan Anwar Usman kehilangan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pernyataan hakim terlapor yaitu Anwar Usman yang akan kami laporkan kembali. Bahwasanya pada masa MK diketuai oleh Jimli Asidiki, Mahfud MD, dan Hamdan Julfa, serta Arif Hidayat, telah terjadi konflik interest dalam hal uji material pasal Undang-Undang MK. Jelas, tuduhan itu adalah sangat ngawur, tidak etis, fitnah, tidak bertanggung jawab, dan mencari pembenaran atas sikapnya Anwar Usman yang sudah diberhentikan. Ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa berunjuk rasa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dana desa. iNews Sore segera kembali.